kita mendampingi anak untuk bicara masalah reproduksi atau seksual itu sepanjang hayat. Karena itu tadi, kalau keliru di masa anak-anak menimbulkan gangguan seksual. Ya, gangguan seksual bukan hanya LGBT, banyak. Nanti kasih lihat kelainan-kelainan seksual. Ya, tapi itu sudah diteliti karena masa perkembangan psikoseksualnya pada anak-anak. Terutama setiap dia merasakan gejolak-gejolak birahinya. Ya. Kenapa? Karena pada saat sudah mulai hormon keluarnya 1 galon, maka itu ada kaitannya juga dengan dorongan seksual atau dorongan birahi. Ya. Sebelum video ini dimulai, subscribe, aktifin loncengnya, oke. Caranya seksualitas itu berkembang, ya. Seksualitas manusia berkembang sejak masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi dia ada berkembang, ya. Bayi kita lihat ukurannya aja beda. Nanti pas anak-anak, remaja, dan dewasa, ya. Yang bahaya adalah begini. Kalau pada saat gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak, itu hati-hati tuh. Pada masa anak-anak, kalau anak-anak cuman mau nanya, tapi karena kita nggak bisa memberikan masukan dengan bijak ya, dengan bijak, itu terjadi gangguan psikoseksual namanya. Yang bahaya apa? Ada gangguan seksual pada masa remaja dan dewasa. Ya. Ini contoh saja ya. Ada satu kasus begini unik sama korbannya ya. Kenapa kamu jadi berubah pikiranmu? Jadi seneng laki-laki? Aku nggak tahu Bu Aisyah kapan mulainya, ya. Tapi begini katanya. Waktu saya SMP, saya naksir sama teman perempuan saya. Terus saya bilang sama ibu saya, Bun, aku kok naksir sama itu ya teman perempuan aku. Punten maaf kalau dulu kan jarang taklim ya, jarang banyak parenting skill ya zaman dulu ya. Ibunya langsung panik. Nggak boleh, no, nggak boleh, bahaya. Kamu main sama anak laki aja, ya. Jangan main sama perempuan. Dulu sering dengar gitu nggak? Laki, karena ibu saya marah sekali, kalimatnya gitu, marah sekali kalau saya main sama anak perempuan. Jadi saya mainlah sama anak laki, karena ibu saya itu yang benar. Begitu, ya. Ya saya main aja sama laki-laki sampai SMP, main sama laki-laki, SMA juga, siswa juga gitu. Nah, mulailah jarang ketemu perempuan, ya, berkumpulnya sama laki-laki. Mulai saya kok laki-laki teman baru pada saat itu, mulai saya liatin. Kalau misalnya laki-laki, misalnya dia ngeliatin terus diliatin lagi, gitu, ya. Karena memang laki-laki kurang bisa tatap-tatapan, tidak suka. Lewat tatap-tatapan, seneng lihat wajah, apalagi ngomong sama perempuan kan, nih itu. Makanya kalau yang punya anak perempuan, ini sisi, kalau dia lagi ngobrol sama ibu, lihat mukanya. Sudah tinggalin tuh gadget, simpen. Saya dulu pernah salah, ya, karena saya memang handphone harus selalu standby. Kadang-kadang pasien narkoba saya suka loncat dari rumah sakit, bunuh diri gitu kan. Jadi ngomongnya sambil gini, iya nak, apa nak, iya. Itu nggak suka anak perempuan. Sekarang karena sudah tahu ya, oh dia mau, Bu, aku mau ngomong, oh iya oke, saya taruh tuh handphone, biarin tuh pasien loncat, biarin. Nah, iyalah. Ya, mending aku selamatin anak ini kan. Udah setiap hari lihat narkoba, masa kita mau nolongin dia anak? Ayo, ya gimana sayang? Gitu. Laki-laki nggak suka begitu. Nah, lanjut tadi cerita yang tadi ya. Saya kayak gitu kok, kenapa jadi aneh gitu kan? Pas dia nggak lihat, saya lihat lagi. Pas dia lihat saya buang muka lagi. Dia anggap itu aneh, karena dia juga nggak belajar tentang otak pria. Dia anggap itu aneh. Jadi yang dia pikirin, kenapa ya? Pas dia lihat aku tidak lihat dia. Pas dia lihat aku tunduk, aku hindari. Tapi pas aku lihat dia juga menghindari. Dia anggap itu aneh. Dia anggap itu adalah sebuah keromantisan. Karena itu nggak ada ilmunya itu. Padahal sebetulnya, ya, memang begitu laki-laki. Kadang laki-laki tuh ngobrol, ya, matanya sama-sama ke lantai semuanya. Jadi ini sebelahnya nih dia laki-laki kan,
bapak-bapak kan, sama bapak-bapak. Pak jadi gini Pak. Nah, bapak yang situ juga, yang gimana? Ya emang gitu. Bener, percaya deh. Percaya deh, ya, kan gitu, ya, iya. Kalau rapat kan gitu, bapak-bapak lebih banyak lihat PowerPoint-nya. Jadi begini perkembangan 2008, begini terus. Yang laki-laki lain semua lihat PowerPoint juga. Kalau kita mana betah, kalau nggak lihat muka ibu-ibu, kan gitu. Nah, dia karena nggak ada ilmunya dan kemudian terlalu terbiasa di komunitas laki-laki terus, karena setiap mau ke perempuan dia tak kedengar itu bisikan, bukan bisikan, marahan ibunya itu, ya. Nah, itulah mulai berubah, makanya istilahnya berubah orientasi seksual. Berubah dia, berubah. Nah, ini yang saya maksud nih. Salah satunya karena kita sekarang sedang banyak masalah itu, ya. Sebetulnya gimana sih Bu Aisyah? Ya nggak gimana-gimana, banyak faktor sebetulnya untuk menjelaskan LGBT. Tapi memang yang diminta sebetulnya ada undang-undangnya, supaya secara lingkungan ya tidak tercetus, lingkungan tidak mencetus, ya kan, karena kita sedang banyak mau belajar menjadi orang tua. Nah ini, jadi gimana sebetulnya? Ya kita lagi cari tahu juga gimana sebetulnya. Hanya bisa jadi begini, karena saya juga punya anak 4 laki-laki. Ada masa-masa yang dia itu karena hormonnya dia naksir sama teman perempuannya. Bu, ada nih anak keempat saya, yang lainnya 1, 2, 3 udah selamat ya. Yang keempat kemarin namanya Mas Jaler. Bu, ternyata kalau saling menyukai dan disukai itu luar biasa. Ya Allah, anakku Dilan 2000 nih. Jadi kamu rindu itu berat. Nanti kamu nggak kuat, aku aja. Kan gitu ya. Iya. Nah, saya harus merespon dengan sesuatu yang ya benar, baik, pantas. Artinya bahwa secara fitrah dan sudah pubertas, laki-laki mulai ada daya tarik sama perempuan, itu benar nak. Oh, itu benar nak. Itu fitrah Allah kasih. Itu dulu. Jadi benar Bu, benar. Jadi boleh, belum tentu. Kan benar dulu kan? Iya, benar dulu. Itu benar nak, itu benar. Supaya dia merasa bahwa oh, yang saya rasakan ini sesuatu fitrah, sesuatu yang benar. Ya. Karena kita mau jaga supaya tidak terjadi perubahan orientasi seksualnya, ya, itu benar. Tapi kata ibu, kita nggak boleh pacaran. Itu yang diatur dalam Islam, pertemanannya yang diatur, ta'arufnya yang diatur. Tapi bahwa kamu menyukai pada usia sekarang, kamu naksir pada seseorang wanita, itu benar nak. Tinggal pertemanannya yang diatur, baikkah atau pantaskah, ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan mereka benar, baik, dan pantas, ya. Jadi Bu, gimana Bu? Itu benar nggak apa-apa. Terus saya harus tahu juga cara mendekati anak-anak. Coba mana lihat fotonya. Dengan senangnya, benar ya Bu, benar. Ini dalam rangka mau nyari juga, mau lihat juga nih fotonya, dia lagi berdua atau enggak. Ya kan? Jangan langsung juga, jangan langsung berdua-berduaan ya. Jangan langsung begitu juga. Pelan-pelan dulu, kasih lihat dulu. Oh, dia tahu juga ibunya sedikit banyaknya belajar watak ya. Ini biasanya nanti lama-lama suka ngatur kamu nih. Yang bener Bu. Apa kira-kira tuh tadi saya lihat? Koleris, karena anak saya memang pragmatis, anak damai. Yang bener Bu. Iya, kelihatan kok wajahnya. Ya, memang sih dia jago organize, dia jago memimpin, tapi ya lama-lama kamu yang dipimpin. Yang bener Bu, aku sih nggak percaya. Coba aja minta cek sama teman-temannya ibu yang semua bisa baca personality, bahasa watak ya. Tapi dia lama-lama mikir, pantesan ya Bu, ya kemarin aku disuruh-suruh Bu. Makanya ya, iya. Tapi saya bilang juga, tapi nak,
memang kamu ya secara statistik jodoh watak 88% akan dapat pasangan yang begini nak. Entah sama dia atau sama siapa aja. Makanya siap-siap aja. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Bu. Dia seneng aja. Sayang saya dapat apa? Satu, tahu persis wajah anak saya taksir misalnya gitu. Oke? Kedua, tahu persis juga wataknya gitu. Oh gitu. Karena nanti pada suatu saat ada apa-apa sama anak saya akan cuman bilang, iya nak kan, gitu kan, bisa bilang gitu ya, bahwa itu perbedaan watak, kamu berantemnya karena perbedaan watak. Nah barulah, nah secara watak, satu, perasaanmu benar, secara watak, kamu ada kecocokan, secara watak, ya. Terus Bu, nggak nungguin nih, boleh apa enggak? Ya, lama nih, dia tahu emaknya kan. Sebetulnya saya juga bingung. Dia kan sebelah sini kan. Ingat, mata laki-laki tidak melebar, dia lurus kan. Makanya dia nggak lihat saya kan. Minta petunjuk sama Allah. Jadi kalau kita bicara soal seksual, bicara soal tentang pacaran, ya jangan dibablas abis Bu. Minta petunjuk sama Allah. Makanya ngomongnya pelan-pelan. Kalau anak laki suruh di samping. Pas kita kasih lihat nih fotonya. Nah gitu. Ya, bismillah. Minta petunjuk ya Allah. Mohon petunjuk. Nah, baru yang Islam minta, yang Allah ajarkan cara pertemanan, ya nak. Kalau kamu nanti ya jalan-jalan bareng-bareng aja ya sama temen yang lain. Rame-rame. Bareng-bareng ya. Ingat, bahasa otak, hindari kata jangan. Kalau bunda langsung bilang kamu jangan pergi berdua ya, itu artinya silakan pergi berdua. Jadi ibu maunya apa sebetulnya? Kan tadi kita udah bilang ajar. Suatu ketika dia mau pergi nonton, yang ibu harapkan apa? Tidak pergi berdua kan sebetulnya kan. Nah, tapi otak itu lebih senang menerima bahasa yang positif dan jelas. Nih, kumaha nih? Iya, ya. Kok Bu Aisyah bilang bicara seksual nggak ada habisnya? Iya. Sampai nanti anak kita Bun, ya, mau nikah besok masih nanya tuh, Bunda, besok gimana ya aku ya? Iya nggak? Apalagi punya anak perempuan, dia akan tanya. Nanti pun maaf, sudah malam pertama aja, nanti dia nanya lagi, Bun, kenapa gitu ya? Ya. Iya, nanti dia akan tanya. Bahkan nanti pas mulai dia mual-mual, muntah-muntah, mensnya terlambat, dia akan tanya juga sama kita, aku kenapa terlambat mens ya Bun? Oh itu barangkali hamil, ayo kita periksa kan gitu. Ya. Jadi kita mendampingi anak untuk bicara masalah reproduksi atau seksual itu sepanjang hayat, seumur hidup. Makanya kita nambah lagi ilmunya. Untuk apa? Supaya buat kita aja, buat tenang. Ya, ini. Karena itu tadi kalau keliru di masa anak-anak menimbulkan gangguan seksual.